Baik, selamat malam Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aca Azare Salising dengan NIM 2502105011012 dari program studi teknik komputer angkatan 2025. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan kepada Bapak dan teman-teman sekalian terkait analisis jurnal kedua yang saya lakukan, yaitu dengan tema tinjauan yuridis wawasan Nusantara sebagai paradigma dalam pembangunan kebijakan pertahanan, pembangunan ekonomi, dan kelestarian budaya di negara Indonesia. Nah, di mana tema jurnal yang saya ambil kali ini berkaitan dengan tema pembahasan, yaitu wawasan Nusantara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam poin pembahasan pertama, yaitu gambaran umum dari jurnal ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kata wawasan Nusantara itu sudah sangat populer di bangku persekolahan kita, di mana seringkali kita mendengar wawasan Nusantara itu adalah sebuah bagaimana cara kita, cara pandang kita terkait wawasan kita terkait semua budaya-budaya atau kondisi yang ada di Indonesia ini. Misalnya itu seperti semboyan bahasa Indonesia, budaya-budaya lokal, terus misalnya juga ada peta dan lain-lain. Nah, tapi dalam jurnal kali ini dia tidak ada membahas tentang secara sempit seperti yang tadi, tetapi dia juga membahas secara luas. Terutama di sini jurnal ini menekankan bagaimana cara wawasan Nusantara ini ialah sebuah pengelolaan atau dalam mengelola pembangunan ekonomi dan kelestarian budaya. Nah, di sini ketiga poin ini itu sangat ditekankan dalam jurnal kali ini, yaitu wawasan Nusantara, di mana pada sejak tahun 1967 ini wawasan Nusantara ini sudah menjadi landasan hukum dan politik dalam wawasan Nusantara ini. Lalu kita langsung masuk saja ke dalam poin pembahasannya, di mana tuh seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu ditekankan dalam bidang pertahanan, ekonomi, dan juga kelestarian budaya. Nah, kita masuk saja ke poin pembahasan pertama, yaitu adalah poin pertahanan. Nah, di sini dalam jurnal ini ditekankan bahwa pertahanan yang ada di Indonesia ini tidak hanya semata-mata dilakukan oleh anggota, misalnya polisi maupun tentara, tidak. Karena Indonesia ini bersifat luas, mencakup banyak pulau-pulau yang ada dan tersebar di seluruh penjuru, yaitu dibagi Indonesia juga di sini dibagi berdasarkan waktu karena sudah luas, yaitu WIT, WITA, dan WIP. Nah, di sini peran pertahanan ini tidak hanya dilakukan oleh anggota-anggota tersebut, namun di sini ditekankan bahwa pertahanan itu dilakukan oleh seluruh anggota atau yang bangsa negara ini. Karena pertahanan ini tidak sulit atau bersifat sulit jika hanya berdasarkan digantungkan atau hanya hanya bergantung pada anggota-anggota tersebut. Sehingga di sini poin pembahasan ini ditekankan bahwa pertahanan itu tidak hanya dilakukan oleh anggota-anggota tersebut, namun harus dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat yang ada. Lalu poin kedua itu adalah ekonomi. Nah, misal ekonomi. Nah, dari yang teman-teman lihat saja di sini tuh, ekonomi ini sudah sangat berlimpah karena sumber daya yang ada di Indonesia ini sangat berlimpah. Nah, di sini jurnal menjelaskan bahwa di Indonesia ini ada 17.000 pulau dengan masing-masing kekayaan alam yang ada, mulai dari alamnya, hewan-hewan yang ada, terus dan segala macam intinya. Nah, di sini namun sayangnya kekayaan alam-alam tersebut seringkali itu tidak difungsikan atau dikelola dengan baik. Kadang-kadang tuh ada yang namanya eksploitasi, ada namanya pembuatan berlebihan, kesenjangan sosial masih banyak di faktor-faktor ekonomi ini, sehingga itu menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia, di mana tuh wawasan Nusantara di sini ditekankan bahwa kondisi ekonomi itu tuh sangat penting untuk diperhatikan. Lalu di sini tuh selanjutnya tuh adalah poin sosial budaya. Nah, di sini yang seperti yang saya sudah jelaskan, karena kekayaan Indonesia ini terdiri atas 17.000 pulau yang ada, otomatis setiap daerah juga mempunyai keberagaman
status yang berbeda, yaitu budaya, suku, agama, dan ras juga pasti berbeda-beda. Nah, di sini semua keberagaman tersebut itu tidak menjadi sebuah ancaman atau sebuah tantangan, melainkan ini sebuah kekuatan untuk saling menjalin sebuah persatuan, di mana tuh semua keragaman yang ada itu dapat menjadi suatu persatuan dan kekuatan bagi Indonesia tersendiri, karena itu menjadi sebuah ciri khas yang tidak hampir jarang sekali dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, itu adalah sebuah pembahasan yang ada dalam jurnal tersebut. Nah, lalu mengapa saya memilih jurnal ini untuk dijadikan landasan topik dari topik pembahasan wawasan Nusantara ini? Karena dari wawasan Nusantara saja kita dapat lihat bahwa di mana tuh mencakup semua pengetahuan, ilmu-ilmu yang ada terkait negara ini di Nusantara ini. Nah, di sini tuh pada jurnal ini tuh dijelaskan bahwa wawasan Nusantara itu tidak hanya di sebatas ilmu yang hanya keluar di Indonesia di bangku sekolah saja, tetapi dia juga lebih luas cangkupannya, yaitu mencakup 3 poin tadi: pertahanan, ekonomi, kemudian sosial budaya juga. Nah, itu juga wawasan Nusantara bukan hanya sebuah wawasan umum saja yang hanya ada di pemahaman kita, tapi harus juga secara nyata melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan, sehingga keterkaitan dengan pembahasan wawasan Nusantara pada jurnal kali ini sangat berkaitan sekali, karena itu sudah mencakup secara lebih luas terkait apa itu wawasan Nusantara sebenarnya. Nah, berdasarkan semua pembahasan yang tadi sudah kita analisis, di sini tuh saya menemukan bahwa jurnal ini tuh menekankan bahwa tidak sepenuhnya ada sisi positifnya, ada bagian negatifnya. Tidak sepenuhnya membahas negatif, ada yang dia membahas positifnya, ada juga yang membahas negatifnya. Nah, di mana di bagian positifnya itu Indonesia, dia tuh tidak hanya direncanakannya itu tidak hanya berpihak pada satu pusat saja atau pemerataan tersebut. Misalnya dalam pemerataan pembangunan. Nah, diharapkan tuh posisi positifnya dari jurnal kali ini tuh dia lebih mengarah, lebih mencakup semua wilayah-wilayah yang ada, terutama wilayah-wilayah daerah-daerah yang terpencil, terus kurang atau melalui bencana dan lain-lain. Nah, di sini juga tuh sisi positifnya tuh wawasan Nusantara ini tuh dia tuh mengajarkan kita bahwa wawasan Nusantara ini dia melindungi hak, terus keberagaman kita, lalu agak suku, dan semua status-status kita tuh di dalam wawasan Nusantara ini tuh dilindungi agar diharapkannya tuh tidak hilang seiring berkembangannya zaman ini. Karena tuh kita ketahui bahwa di era zaman sekarang modern ini sudah banyak teknologi yang muncul, sehingga risiko kehilangannya budaya ini tuh lumayan meningkat, sehingga wawasan Nusantara di sini meningkatkan dalam sisi positifnya tuh agar semua itu harapannya tuh dilestarikan. Namun di sini tuh dari sisi negatifnya tuh dari secara realitanya. Nah, di mana tadi tuh wawasan Nusantara itu menekankan bahwa diharapkan tuh pemerataannya tuh tersebar di seluruh penjuru, namun pada kenyataannya masih banyak yang tidak merata, baik dari kesenjangan sosial masih beredar dan semua kasus-kasus yang ada, yaitu ketidakadilan sosial dan lain-lain. Nah, itu adalah semua pembahasan dari analisis jurnal kali ini, yaitu terkait tinjauan yuridis wawasan Nusantara sebagai paradigma dalam pembentukan kebijakan pertahanan, pembangunan, dan sosial budaya dalam negara Indonesia. Baik, sekian analisis jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas dari saya. Saya pamit undur diri dan terima kasih.